Pada materi kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana membuat daftar hadir seperti yang ada di dalam layar ini. Daftar hadir pasti ada tabel. Nah, bagaimana membuat tabel untuk daftar hadir? Di tabel ini ada terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Kolom di sini terdiri dari nomor, nama, fakultas, alamat, dan tanda tangan. Nah, penomoran ini 1 sampai 20 di dalam contoh latihan ini, nomor 1 sampai dengan 20. Kemudian begitu juga tanda tangan 1 sampai dengan 20, tetapi di zigzag. Ada di pinggir sebelah kiri, kemudian agak ke tengah. Pinggir sebelah kiri, nomor 3 juga, nomor 4-nya ada sebelah tengah di kolom tanda tangan. Bagaimana membuat tabel seperti ini untuk daftar hadir kegiatan musyawarah mahasiswa di dalam contoh daftar hadir yang akan kita buat. Dan untuk penomoran, kita gunakan penomoran otomatis. Jadi kita coba menggunakan penomoran otomatis. Kita tidak usah mengetik angka 1 sampai dengan angka 20, baik di nomor urut maupun di tanda tangan. Baiklah, kita coba membuat daftar hadir sebagaimana contoh yang ada di layar ini. Kita hapus dulu ini semua, memulai dari 0. Kita delete layar dalam kondisi blank atau kosong. Kita buat daftar hadir kegiatan musyawarah mahasiswa, sama seperti itu. Kemudian enter. Setelah itu kita buat klik insert. Buat tabelnya itu insert di menu. Di menu Word ada insert, klik insert. Kemudian di bawahnya ada table, add a table. Jadi kita tambah table, klik table. Tadi kita sudah lihat bahwa kita membutuhkan beberapa kolom. Untuk kolom itu geser ke kanan. Kotak ini kita tambah ke kanan. Nah, ini untuk kolom kanan. Kita butuh 6 kolom. Maka dari sini kita geser, pilih yang pertama ini, kemudian kita geser ke kanan sampai dengan angka 6. 6 kali 1. 6 kali 1 maksudnya adalah 6 kolom dan 1 baris atau 1 row. Kemudian kita ke bawah geser 1 jadi menjadi 2, kemudian 3. Nah, kita saat ini buat 3 row saja dulu atau 3 baris dulu. Jadi 6 kolom, 3 baris atau 3 row. Klik, selesai. Kemudian kita ketik nomor, nama, fakultas, alamat, kemudian tanda tangan. Bagaimana di sini ada kolom masih kosong 1. Memang ini sengaja untuk kolom tanda tangan. Untuk kolom tanda tangan itu sesungguhnya ada 2, namun nanti akan terlihat seperti 1 kolom. Ini tanda tangan kita merger dulu, tanda tangan blok, kemudian blok juga sel berikutnya. Setelah blok, kemudian kita klik layout, pilih merger cell. Klik, maka dia akan menjadi 1 sel atau 1 kotak. Setelah itu, kemudian kita sesuaikan lebar kolom nomor misalkan segini, yang lain-lain kita biarkan. Nanti silahkan pada prakteknya nanti disesuaikan dengan kebutuhan lebar kolom masing-masing. Kemudian kita pertebal untuk judul dari kolom ini. Klik di sebelah sini, klik
maka akan terblok semua. Kemudian kita klik huruf B atau bold, atau bisa tekan Ctrl B atau Ctrl B, maka dia akan terbold. Bold, jadi dia akan tebal. Setelah itu di pinggirnya ini ada tombol center untuk memposisikan tag di tengah-tengah kolom masing-masing. Klik. Nah, tengah-tengah. Namun demikian, ketika kita geser, ini kita geser kursor, kita dekatkan dengan garis, kemudian kita klik, tahan, geser ke bawah atau drag ke bawah. Nah, akan terlihat perbedaannya. Dia ada di tengah, teks memang ada di tengah, tetapi di tengah posisinya ada di atas masing-masing kotak atau masing-masing sel. Bagaimana supaya kita masing-masing teks ini berada di tengah-tengah atau center, baik itu kiri kanan maupun center atas bawah. Caranya adalah blok teks semua, atau dengan cara seperti ini, klik, kemudian pilih layout. Di layout ini ada posisinya align center, horizontal, vertikal. Jadi horizontal maupun vertikal dia betul-betul ada di tengah. Sementara posisi saat ini dia ada di tengah, tapi tengahnya ada di posisi atas. Tapi kita ingin ada di tengah, tapi baik atas bawah maupun kiri kanan. Klik align center ini. Nah, dia posisinya berubah. Atas, bawah, kiri kanan betul-betul sudah centering. Berikutnya adalah penomoran. Klik di sini di bawah nomor. Nah, kita blok sel yang pertama dengan sel yang kedua, kotak 1 dan kotak yang kedua. Kita blok. Setelah diblok, kemudian kita klik menu home. Di home, kemudian kita geser, kita klik ini numbering, klik. Nah, dia akan terisi angka 1 dan angka 2. Setelah itu klik decrease indent. Jadi klik decrease indent. Klik, maka dia akan bergeser ke kiri. Kalau tadi ada di kanan, kita geser ke kiri. Setelah itu kita isi tanda tangan dengan penomoran juga 1 dan 2. Bagaimana caranya? Tetapi posisinya zigzag. Satunya ada di sini, tapi kemudian 2-nya ada di sini. Bagaimana caranya? Klik ini blok. Nah, blok keempat sel ini. Kemudian klik numbering. Klik numbering, maka akan terisi 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Biarkan saja. Kemudian klik di angka 1, di kotak angka 1 klik. Kalau sudah klik, posisi kursor seperti ini. Kemudian klik decrease indent. Maka angka bergeser ke pojok kiri. Setelah itu, kemudian klik di kotak angka 2, kemudian kita hapus dengan menekan tombol backspace di keyboard. Kita tekan, maka akan hilang. Kemudian berubah yang tadi angka 3 menjadi angka 2 di sini. Kita klik juga di sini, kemudian kita tekan keyboard tombol backspace. Nah, dia terhapus, maka yang tersisa adalah angka 1 di sebelah kiri dan angka 2 di sebelah kanan. Selanjutnya kita blok row atau baris 1 dan baris nomor 2. Klik 1 dan 2. Dan di blok seperti ini, lepas. Kita copy
tekan icon copy ini atau tekan Ctrl C. Klik. Setelah klik copy atau tekan Ctrl C, jadi CTRL dan huruf C. Jadi untuk mengcopy itu bisa dengan tekan icon copy atau dengan menekan keyboard CTRL plus huruf C berbarengan. Nah, selanjutnya simpan kursor di bawah angka 2. Kemudian kita paste atau kita biasa menyebutnya paste. Kita paste dengan cara tekan icon paste atau tekan Ctrl P, tekan Ctrl dan huruf V. Klik, maka akan secara otomatis 3 dan 4 itu terisi. Berikut juga tanda tangan angka 3 dan 4 juga terisi. Jadi bertambahnya baris juga diikuti secara otomatis penomorannya. Selanjutnya silahkan tekan Ctrl P atau tekan icon paste ini. Saya di sini akan tekan Ctrl V di keyboard. Maka akan bertambah. Sesuaikan dengan jumlah yang kita inginkan. Misalkan dalam contoh ini saya cukupkan sampai dengan nomor 20. Setelah itu, bagaimana menghilangkan garis ini agar seolah-olah ini satu kolom, tidak terlihat seperti 2 kolom. Caranya adalah klik di angka 1 atau di dalam tabel yang kita buat, terserah di posisi mana saja. Kemudian klik di menu, ada table design. Nah, klik table design, maka kemudian ada icon-icon yang bisa kita klik. Nah, di sini ada border painter. Nah, di ujung paling kanan ada icon border painter. Klik border painternya, kemudian klik font colornya. Ini ada font color nih. Nah, font colornya kan sementara ini hitam, kita rubah menjadi putih. Nah, klik. Nah, ada yang putih, white. Klik. Setelah itu, nah, kursor berubah menjadi seperti koas, tetapi nanti berwarna putih. Klik di sini, kemudian turunkan, geser ke bawah atau drag ke bawah sampai dengan yang kita inginkan. Kemudian lepas, maka akan hilang. Jadi terlihat seperti satu kolom, padahal sesungguhnya ada 2 kolom. Kemudian kita klik lagi border paint-nya supaya berubah lagi kursornya. Nah, kursor berubah lagi. Silahkan nanti tinggal ukuran ini, ukuran jarak baris. Kalau terlalu rapat, kita jaraknya per lebar. Di blok dari angka 1 sampai 20. Kemudian klik layout di menu. Di menu ada layout. Klik layout. Kemudian ada height. Height ini nanti silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing atau kebutuhan masing-masing. Kita coba klik. Nah, dia akan berubah secara otomatis makin lebar. Jaraknya makin melebar. Kemudian ini 0,7. Silakan mau 0,6 boleh, mau 0,7 boleh, mau 0,8 boleh, 0,9 boleh. Nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Misal ini karena latihan saja, contoh saya buat 0,7. Nah, setelah berubah seperti ini, kita lihat angka-angka ini posisinya ada di atas sel. Ada di atas sel. Tapi kita ingin posisi vertikalnya itu centering. Atas bawah dia ada di tengah-tengah. Gimana caranya? Blok dari angka 1 ini sampai dengan angka 20
Kemudian kita pilih yang center left. Nah ini ya, center left. Jadi walaupun di kiri, tapi ada di tengah-tengah antara bawah dengan atas. Klik, maka dia ada di tengah-tengah. Bergeser kan? Dia bergeser. Jadi sekarang terlihat atas bawah itu centering. Kalau tadi tidak centering karena dia ada posisi di atas. Selanjutnya, kemudian kita ketik titik mangsa atau tanggal daftar hadir ini dan penanggung jawab untuk daftar hadir ini. Misalkan Rangkas Bitung tanggal 6 November 2022. Misalkan penanggung jawabnya sekretaris dalam hal ini sebagai contoh Najwa Sarkabila. Setelah itu kita blok, pertebal, tekan B, bold. Selanjutnya, bagaimana titik mangsa ini atau penanggalan ini, jabatan dan nama penanggung jawabnya itu ada di posisi sebelah kanan. Tapi juga dia harus centering. Rangkas Bitung sekretaris dan namanya itu harus centering. Caranya kita blok Rangkas Bitung sampai dengan namanya. Selanjutnya kita klik center. Jadi atau Ctrl E boleh, atau icon center ini. Klik, maka dia ada di posisi tengah, center. Jadi teks ada di tengah-tengah secara horizontal. Bagaimana caranya teks ini bergeser ke sebelah kanan, tapi posisinya seperti ini. Jadi seperti ini centering. Caranya adalah klik increase di menu home, ada increase indent. Klik increase indent. Nah, klik, dia bergeser. Lihat, bergeser ininya, increase indent. Ya, disesuaikan saja. Misal cukup di sini. Selesai. Begitu. Kemudian ini daftar hadir, judulnya kita juga posisikan center di blok, kemudian klik icon center, dia ada di tengah, kemudian kita pertebal, tekan icon B atau bold atau dengan Ctrl B silakan. Klik, berubah menjadi tebal. Jadi seperti ini hasilnya untuk daftar hadir, kemudian membuat tabel terisi beberapa kolom, kemudian penomoran secara otomatis tanpa kita mengetik satu angka pun. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment.